Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristus kasihi. Dalam kesempatan pagi hari ini lewat morning call, kembali kita akan diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kasih, pada pagi hari ini kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menerangi pikiran dan hati kami ketika kami membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi kami, lalu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Allah, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Di bawah judul Tanda-tanda dan Mujizat-mujizat yang mengatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya, lalu mau melakukan dalam hidup beriman sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Kristus kasihi, dalam morning call ini kita diajak kepada judul kemerdekaan adalah anugerah Allah. Siapakah dari antara kita ini yang tidak menginginkan terbebas ataupun lepas, bahkan merdeka ketika mengalami himpitan kehidupan, ketika begitu banyak yang digumuli,
Bahkan ketika sakit penyakit mendatangkan sesuatu yang tidak disukai. Tentu masing-masing kita ketika diperhadapkan saat kita mengalami kelepasan, saat kita mengalami kebebasan, saat kita mengalami kemerdekaan, kita merasakan rasa syukur yang begitu besar. Kita lihat kepada negara kita. Ketika negara kita ini memperoleh kemerdekaan, maka disitulah kita boleh bersyukur anak bangsa ini diperingati rasa syukur tersebut karena bisa bebas dari penjajahan, karena bisa menikmati kehidupan yang betul-betul merupakan anugerah Tuhan di negara ini. Namun persoalannya ketika kita diperhadapkan kepada pandemi virus corona ini, ketika begitu banyak keluarga kita, sanak famili, teman-teman kita pada akhirnya meninggal dunia ataupun yang masih berada dalam rumah sakit, tentu kita mau mengatakan begitu beratnya beban yang kami pikul. Ada keinginan untuk memperoleh yang baik, dan kadangkala ketika kita tidak juga mendapati yang baik tersebut, timbullah kemarahan kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak memberkati kita. Padahal tidaklah demikian. Kalau mau jujur, sebenarnya kitalah yang lakukan kesalahan tersebut. Mari saya mengajak kita untuk melihat pada bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-12 saja, yang mengatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ini memberikan gambaran para rasul, Petrus dan kawan-kawannya dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kelepasan dan kemerdekaan terhadap mereka yang masih merasakan terjajah. Saya katakan sekali lagi, terjajah dari sakit penyakit dan juga dari pengaruh roh-roh jahat. Ada satu gambaran yang menarik dari bacaan kita ini. Sekalipun orang banyak merasakan terjajah dari sakit penyakit, dari pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, mereka tetap mengharapkan untuk memperoleh kesembuhan, baik untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain. Sehingga tidaklah mengherankan dalam ayat 15, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Dengan satu harapan, ketika Petrus lewat, paling kurang tidak muluk-muluk mereka, tetapi paling kurang dalam pengharapan tersebut, bayangan dari Petrus betul-betul ketika kena salah satu dari mereka yang dibaringkan tersebut sembuh adanya. Ini memberikan satu gambaran Bapak Ibu saudara-saudara yang Kristus kasihi, bahwa pengharapan tersebut terkandung kepercayaan. Mereka percaya bahwa para rasul dan di dalamnya ada Petrus pasti dapat menyembuhkan sakit penyakit tersebut. Dan pasti mereka juga dilepaskan
dari kuasa-kuasa kegelapan, atau istilahnya diganggu oleh roh jahat. Gambaran ini dalam pengharapan yang tidak muluk-muluk. Pada akhirnya mereka terima, orang banyak terima. Ada kesembuhan, ada kemerdekaan, ada kelepasan yang mereka sungguh-sungguh dapatkan, mereka peroleh. Tentunya ini mendatangkan sukacita yang besar. Seorang anak kecil ketika dia diperhadapkan dengan situasi pandemi virus corona ini, ketika dia diperhadapkan di depan matanya bahwa orang tuanya yang berjuang tersebut Tuhan ambil dalam sebuah kematian atau meninggal dunia. Anak ini tidak bisa berbuat apa-apa. Anak ini yang menjadi viral hanya menangis meratapi akan kehidupannya. Dan dia hanya bisa menatap kosong ke depan. Dia hanya bertanya mungkin saja dalam hati bahwa nantinya dia akan hidup sendiri. Bahwa nantinya dia harus berjuang untuk memperoleh kehidupan yang baik, paling kurang makan, minum, untuk menyambung hidup yang ada. Gambaran ini sebenarnya mau mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan ada di antara kita seperti anak ini. Dia hanya seorang anak yang polos, menatap kosong. Situasi yang dia terima ketika orang tuanya meninggal dunia karena virus corona. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia harus jalani dengan baik. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus menjalani akan kehidupan ini. Penopang kita hanya Tuhan Allah. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi kita. Ketika negara kita ini beberapa waktu yang lalu dijajah. Negara kita ini sudah memperoleh kemerdekaan. Tapi pekerjaan itu masih ada. Dalam pengertian bahwa kemerdekaan yang diberikan ini, terlebih khusus di masa sekarang ini, adalah kemerdekaan yang penuh perjuangan. Virus yang tidak kelihatan ini, pada akhirnya kita mau katakan, kita mengikuti apa yang Tuhan sudah gariskan dalam hidup kita. Hendaknya juga kita bersyukur untuk apa yang terjadi lebih kurang 2 tahun ini ketika kita diperhadapkan pada virus ini. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada dampak-dampak negatif, terlebih khusus ketika kita marah pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita harus melihat konteks Alkitab kita ini, bahwa anugerah Tuhan kepada para rasul juga diberikan kepada kita. Asalkan kita tidak khawatir, asalkan kita tetap berpegang pada firman-firman-Nya. Hanya itu yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Firman Tuhan menguatkan iman kita, sehingga kita dapat menjalani akan hidup ini. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, ketika kita memperlakukan firman-Nya, kita memperoleh yang baik, kebahagiaan, dan pada akhirnya juga kita mampu bersyukur pada Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, firman Tuhan kita yang mengajar kita
Sama seperti Paulus, sama seperti Petrus, sama seperti rasul-rasul. Terlebih khusus apa yang diperlihatkan Petrus dan rasul-rasul, sebagaimana dalam kisah para rasul, itu memberikan suatu hal penguatan iman kita. Ayat 15-16 itu memberikan gambaran karena rasa percaya orang-orang tersebut membawa yang sakit, bahkan pada akhirnya yang kerasukan, kepada Petrus dan teman-temannya. Dengan harapan sekali lagi untuk kesembuhan, untuk kemerdekaan, dilepaskan dari sakit penyakit, dari segala sesuatu yang bernama roh-roh jahat. Pergunakan waktu yang Tuhan Allah berikan kepada kita di masa pandemi ini. Layanilah karya Tuhan, karena kebebasan yang Tuhan berikan ataupun kemerdekaan yang Tuhan berikan yang merupakan adalah anugerah dari Allah. Hendaknya kita syukuri. Berikan yang baik, senantiasa kita memberikan berkat kita supaya yang lain juga merasa terberkati. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang mengajak kami di masa pandemi ini tetap ada Engkau yang akan mendampingi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dari dulu, sekarang, bahkan sampai kapanpun. Ketika Kau berikan kemerdekaan kepada kami, ada maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami tetap mendekatkan diri kepada-Mu, memperlakukan firman-Mu dalam hidup ini, kami mendapatkan kehidupan yang baik, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pergumulan kami Tuhan, terlebih khusus mereka yang terpapar COVID, ketika mereka ya Bapa berjuang untuk kesembuhan, Engkau Bapa adalah Allah kami yang baik. Engkau obati, Engkau sembuhkan seluruh keluarga. Ketika anggota keluarga mereka meninggal dunia, mari Tuhan berikan penghiburan sejati, kekuatan iman, supaya mereka tetap boleh menjalani hidup ini bersyukur kepadamu. Bapa Maha Kasih, jaga terus kami, lindungi kami Tuhan, sehingga kami ya Bapa tetap boleh menikmati anugerah Tuhan ini hari lepas hari. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin.